Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadine Arindi Oktavia, NIM 1822412. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan proyek akhir kelompok 21, yaitu Smart Auto Feeder untuk ikan cupang untuk mata kuliah Internet of Things atau IoT. Alat ini hadir sebagai solusi pemberi pakan otomatis berbasis IoT yang fleksibel dan juga bisa diakses secara offline tanpa ribet harus selalu ada internet. Latar belakang penciptaan alat ini berangkat dari pengalaman pribadi saya sendiri. Saya pernah memelihara hingga 20 ekor ikan cupang. Dan di tengah kesibukan aktivitas harian saya, merawat ikan dalam jumlah sebanyak itu secara konsisten, bahkan satu ikan cupang yang saya sekarang pelihara menjadi tantangan tersendiri. Saya seringkali khawatir dan cemas jika sewaktu-waktu terlambat atau bahkan lupa memberi mereka makan, terutama di saat saya harus bepergian ataupun pergi di saat masa-masa mudik. Dan ternyata kekhawatiran saya tersebut tidak sendiri. Berdasarkan riset dan data dari Lembaga Kesejahteraan Hewan Global, ditemukan bahwa lebih dari 60% kasus buruk atau kematian pada hewan peliharaan domestik bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan, tetapi kelalaian yang tidak disengaja, di mana keterlambatan pemberian pakan menjadi salah satu pemicu utamanya. Fenomena ini juga diperkuat oleh studi psikologi mengenai The Invisible Pet yang menyatakan bahwa hewan kecil di dalam wadah statis seperti akuarium soliter memiliki resiko kelalaian pemeliharaan yang jauh lebih tinggi karena mereka tidak mampu memberikan stimulasi atau sinyal suara langsung kepada pemiliknya saat merasa lapar. Memang, saat ini sudah banyak alat auto feeder yang beredar di pasaran. Namun, mayoritas alat tersebut masih memiliki ketergantungan penuh pada jaringan internet dan cloud server. Jika wifi mati, rumah terputus atau kuota internet habis, maka alat tersebut akan gagal berfungsi. Selain itu, pengguna juga seringkali diwajibkan untuk mendaftarkan akun pada aplikasi pihak ketiga yang relatif rumit. Oleh karena itu, saya merancang sistem yang lebih mandiri, taktis dan sesuai dengan keresahan serta permintaan masyarakat pecinta ikan hias saat ini, yaitu alat yang handal, murah dan tidak ketergantungan internet luar. Cukup dihubungkan ke laptop atau powerbank melalui kabel USB. Alat ini akan memancarkan jaringan wifi lokalnya sendiri secara independen menggunakan mode access point. Pengguna hanya perlu menyambungkan perangkat HP atau laptop ke wifi tersebut, membuka browser dan mengakses alamat IP lokal untuk mengonfigurasi jadwal maupun memberi pakan secara langsung secara offline melalui embed web server. Menariknya, untuk sistem penjadwalan, alat ini memanfaatkan fitur NTP atau Network Time Protocol. Jadi, alat ini hanya membutuhkan koneksi internet sekali saja di awal untuk menyinkronkan waktu presisi saat ini ke dalam chip internal ESP32. Setelah waktu tersinkronisasi, internet bisa dimatikan dan ESP32 itu sendiri akan menghitung waktu dan menjalankan algoritma penjadwalan secara mandiri kapan servo harus bergerak. Untuk proses pembuatannya, berikut adalah beberapa tahapan teknis yang saya lakukan. Yang pertama, perancangan hardware dan sirkuit. Saya menghubungkan pin sinyal motor servo ke pin 4 mikrokontroller ESP32 dev kit, dan untuk jalur catu daya, kabel positif servo saya hubungkan ke pin 3,3 volt pada ESP32 untuk memanfaatkan regulasi tegangan bawaan dari papan mikro agar pengkabelan menjadi lebih simpel. Yang kedua, fabrikasi mekanis dan casing. Wadah penampung pakan memanfaatkan material botol aqua bekas yang dipasang terbalik. Bagian tutupnya kemudian dihubungkan dengan lengan atau horn servo agar dapat berfungsi sebagai katup geser penentu keluarnya pakan. Seluruh sirkuit elektronik ditempatkan di dalam casing cupboard hitam untuk melindungi dari efek penguapan air akuarium. Yang ketiga, pemrograman sistem. Saya mengintegrasikan kode program antarmuka web berbasis HTML dan CSS langsung ke dalam memori flash ESP32, mengonfigurasi fungsionalitas mode access point, serta menanamkan logika perhitungan waktu internal berbasis fungsi waktu lokal tadi. Dan yang terakhir adalah pengujian dan kalibrasi. Kalibrasi dilakukan pada sudut rotasi servo dari posisi 0 derajat hingga 90 derajat. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan volume pellet yang dijatuhkan sesuai dengan porsi kebutuhan ikan cupang, sekaligus memastikan stabilitas daya sirkuit berjalan normal tanpa adanya gejala crash. Selanjutnya adalah demo prototype. Nah, di sini ada alat prototipenya untuk auto feedernya dan juga dia akan connect ke program Arduino IDE dan juga listrik dari laptop. Tahap pertama, kita akan boot kode tersebut ke dalam ESP32. Dan di sini dapat dilihat bahwa program berhasil dikompil dan juga diupload. Selanjutnya saya buka serial monitor dengan baterainya menyesuaikan dan kita buka IP lokal yang sudah diberikan oleh Arduino IDE. Nah, melalui web ini kita dapat langsung melakukan feeding terhadap cupang kita. Contohnya seperti sekarang.
Dengan mengklik beri makan sekarang, maka servo akan terbuka dan tertutup sekaligus dan akan muncul notifikasi bahwa feeding sudah dilakukan. Nah, tetapi ada juga pilihan untuk ya langsung memberikan jadwal harian, di mana kita bisa pilih jamnya. Di sini saya gunakan 12.31 dan di enter, disimpan jadwalnya. Dan ketika ISP sudah berhasil menyimpan jadwalnya, kita dapat langsung mematikan ataupun menonaktifkan internet daripada laptop tersebut yang bisa dianggap ISP itu hanya connect ke dalam power supply saja. Disinilah NTP tersebut dapat bekerja. Dapat dilihat bahwa saya mematikan WiFi yang terkonek dengan laptop dan juga ISP melakukan perhitungan manual dan mencatat hasilnya ke serial monitor di laptop saya. Dengan demikian, prototipe dapat memberi makan cupang sesuai dengan waktu yang sudah tercatat. Dan tetap akan tercatat bahwa feeding telah dilakukan walaupun sedang dalam kondisi offline. Terima kasih.